yang Bang? mereka lakukan adalah mereka berusaha memaksa Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Tapi waktu itu kalau nggak salah Pak Jokowi tidak berkenan. Kita bentuk tim, tolong disusun dulu alat buktinya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya ketua umum menunjuk saya, udah kita lakukan pelaporan polisi. Dunia advokat ini kan jadi resah, Bang. Iya, kenapa rasanya, Bang? Artinya ya dunia pendidikan diobok-obok kan. Kita pada hari ini bersama dengan abang kita, namanya Bang Lecumanan, Bang. Lecumanan. Ya, Bang siap. Lecumanan ini adalah Wakil Ketua Umum ya, Iya, Peradi Bersatu. Peradi Bersatu. Bang. Nah, Siap. kita akan tanya-tanya mengenai Peradi Bersatu. Siap, Bang. Dan apa kaitannya dengan laporan tentang ijazah Jokowi. Siap, Bang. Tapi siap. saya akan tanya dulu Bang Lecumanan Iya, ya. siap. Biasa dipanggil apa, Bang? Lecu aja, Bang. Bang Lecu. Iya, siap. Bang Lecu ini kan, coba cerita deh, Peradi Bersatu itu apa sih, Bang? Peradi Bersatu itu sebenarnya organisasi advokat, Bang, yang kami Iya. dirikan di 2019, Bang. Bersama ketua umum saya Pak Boy Kanu dan sekjen saya Pak Ade Darmawan Dipakusuma. Ya. Nah, kebetulan Pak Boy Kanu ini orang Timor ini, Kanda. Timor apa Timor? Timor, orang Kupang. Oh, Kupang, orang Iya, NTT. orang Nusa NTT. Tenggara Nah, Timur. kalau Ya. sekjen saya ini orang Makassar. Ya. Nah, saya Medan. Jadi orang NTT, orang Makassar, satu lagi orang Medan, Bang. Ketua umum orang NTT. Ketua umum orang NTT, kemudian sekjen orang Makassar, kemudian saya wakil ketuanya orang Medan. orang Medan, Bang. Tapi nggak kayak Gitu. orang Medan ya, Bang. Markanya apa, Bang, kalau orang Medan, Bang? Saya kebetulan karena India, marga saya Cetiar, Bang. Oh, jadi orang Medan, Medan Tamil, marga Cetiar. Cetian, keturunan Cetiar, Tamil. keturunan Tapi Tamil, orang Bang. Medan asli, Orang warga Medan negara asli. Indonesia. Iya, sudah lahir di Indonesia, Bang. Baik, Bang. Panggilnya Bang Lecumanan ya. Bang Lecu aja. Jadi Bang, sekarang Peradi Bersatu ini apa sih kepanjangannya, Bang? Peradi Bersatu ini Perkumpulan Advokater Indonesia Bersatu, Bang. Perkumpulan Advokater. Advokater ini kami ambil dari bahasa Belanda, advokat. Advokat. Iya, jadi Advokater Indonesia Bersatu. Jadi Perkumpulan Advokat Indonesia Bersatu. Jadi Peradi Bersatu. Berbeda dengan Peradi yang kemarin-kemarin. Berbeda, ini. Bang. Berbeda, Bang. Kalau Peradi kan Persatuan Perhimpunan Advokat Indonesia, Bang. Indonesia. Peradi ya. Iya. Kalau Peradi ada berapa itu, Bang? Kalau Peradi kalau nggak salah kan udah ada 3, Bang. Ada 3 apa 5? Ada 3 ya, Oh, setahu saya. 3. 3. Kalau nggak salah ada Peradinya Bang Oto, Ya. ada Peradinya Bang Luhut Pangribuan, Ya. ada Peradinya Bang Juniper Girsang. Ada Peradi Perjuangan juga itu. Ada Peradi Perjuangan juga Bang itu. Sugeng Teguh Santoso. Oh iya. Jadi ada 4 Peradi Iya, kan? iya. Perhimpunan betul, Advokat betul. Indonesia. Betul. Kalau betul, ini betul. Peradi Bersatu. Peradi Bersatu, Bang. Perkumpulan Advokater Indonesia Bersatu. Bersatu. Ini perkumpulan ya. Perkumpulan kalau kami, Jadi Bang. pemirsa, advokat ini sekarang Siap. perkumpulannya banyak. Organisasi banyak, jadi kita juga susah Ya. Yang mana yang kita mau ikuti ini kan. Betul, tapi ada banyak. betul, Tapi masing-masing punya dasar semua, legal standing semua ada, Siap. legalitasnya juga Ada, ada. Bang. Ada, Salah satunya adalah Peradi Bersatu. Peradi Bersatu. Betul. Nah, saya mau tanya ini Bang Lecumanan siap, ya. Bang. Ini apa sih kaitannya Peradi Bersatu ini dengan persoalan ijazah Jokowi ini, kalau boleh Abang cerita ini? Jadi begini, Bang. Kami bermula dari pantauan kami. Ya. Kebetulan kan kami kan organisasi advokat, Bang, Ya. yang menaungi advokat, Bang. Ya. Nah, kemudian waktu sekjen saya mengajak saya untuk datang ke Hotel JW Luansa. Ini bermula di Hotel JW Luansa, Bang. Kapan itu, Bang? Tanggal tepatnya aku udah lupa ya, Bang ya. Kurang lebih Tapi kayak tahun tahun ini, Bang. Sekitar 3 bulan yang lalu, Bang. Berarti Kurang lebih 3 bulan yang lalu. bulan April atau Mei? 4 April kayaknya, Bang. Bulan April. Iya, sekitar Itu bulan. hotelnya di mana, Bang? Di Jakarta, JW Bang? Luansa di Jakarta Selatan, Bang. Hotel JW Luansa Jakarta Selatan. JS Luansa, sorry. Oh, JS Luansa, Luansa. Bang. Hotel JS Luansa. Nah, di situ Roy itu diundang sebagai narasumber, Bang. Jadi Abang ini pas lagi main-main ke sana. Pas diajak sama sekjen saya Ade Darmawan. Bang Ayo Ade ke sana. Darmawan. Ya kan, kebetulan ada Kak Silverstar kan teman kita juga. Sylvester Iya, Matutina. iya kan apa namanya? Sahabat kita lah artinya. Iya. Ada wawancara di sana. Jadi ayo kita ke sana di tempatnya Bang Karni Ilyas itu, Bang. JS Luansa itu. Oh, Jadi Karni Ilyas acara itu. Indonesia Lawyer Club.
ALC. ILC, ILC Bang. apa ILC? ILC deh kayaknya, Bang. ILC. Iya, ILC. Indonesia Lawyer. Indonesia Lawyer Club. Berarti ILC ya. ILC, Bang. ILC ya. Betul. Nah, Pak Karni Ilyas. iya, Di sana lah jadi acara di itu. sana acara itu, kemudian waktu sesi tanya jawab itu, perdebatan itu, nah terus Itu malam hari itu, Bang ya. malam hari itu, Bang. Malam hari. Ada Nah, Pak kemudian Karni Ilyasnya ada? ada semua. Nah. Ada narasumber kurang lebih sekitar 6 atau 8 orang itu, Bang, totalnya. Nah, jadi waktu di situ terjadi perdebatan itulah waktu Kak Silverstar itu menanyakan, pasti ijazah ini palsu, dia meyakinkan kita itu palsu gitu. Yeah. Berawal dari situ, Bang. Kebetulan saya juga pendukung Pak Jokowi, Bang. Pendukung fanatik lah bisa Ini ya. Peradi Bersatu yang pendukung Jokowi Pak, Bang? Saya personal, Bang. Personal aja. Ya, saya personal mendukung Pak Jokowi dari dulu, Ya, Pak. 2 periode saya sangat selalu milihnya Pak Jokowi, ya. kan gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya ngomong sama rekan saya, ini udah masuk penghasutan. Apa yang gitu. dihasut itu, Bang? Yang bahwa dia meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa itu produk palsu. Seolah-olah Pak Jokowi itu menggunakan produk palsu selama ini. Nah, meyakinkan kita itu yang menurut kami menghasut kami gitu loh, Bang. Ya. Nah, kemudian Abang terhasut nggak itu omongannya sama siapa yang ngomong, Pak Roy Suryo? Roy itu menyampaikan kan Ke itu kan publik. ya ke publik kan, Bang, kan. Ya. Disampaikan begitu terus ya kita merasa kita kan udah kesel juga nih, Bang. Kan Ya. artinya merasa terhasut kan? Ya. Ya kan, dengan kita kesel ini kita waduh ini awas ya kamu ya Pak apa namanya Pak Roy gitu kan. Perasaan kita, Bang, Ya. menyampaikan seperti itu artinya saya juga udah terhasut gitu loh, Bang. Nah, kita ditanyakan lagi sama Kak Sil, ini benar ini. Yakin kamu seberapa yakin kamu ini palsu? 99,9% ini palsu gitu. Waduh. Nah, bahasa itu yang kemudian memicu kami anggap ini wah udah nggak benar. Terus ada waktu Bareskrim menjawab hasil puslap itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, di situ kami tambah yakin, Bang, bahwa dia terus menghasut masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu berapa kali Bang Roy Suryo menghasut itu? Sekali aja itu aja atau Abang kemudian lihat lagi tayangan-tayangan berikutnya? Berlanjut terus, Bang. Berlanjut terus melalui podcast, melalui beberapa acara yang lain masih ada. Apa Bang. aja tuh, Bang? Kan yang pertama di ILC. Ada podcast lagi, Bang, antara Pak Roy, kemudian Bang Rismon sama antara Pak Roy sama Bang Rismon ini paling sering tampil itu, Bang. Ya. Kemudian kalau yang Dr. Tiva itu melalui Twitter, Bang. Melalui Twitter. Ditonton juga itu sama Bang? Kami tonton juga, Bang. Jadi kami tonton, kami cek, kami lihat, kami analisa, dan akhirnya dulu kan kami bertujuan melaporkan ini kan ke Bareskrim, Bang. Awalnya, Bang. Ya. Nah, ketika waktu sampai di Bareskrim bilang ini lokusnya ada di Jakarta Selatan, ke Polda saja. Bukan ke Polres, ke Polda. Bukan, Bang, ke Polda dulu. Jadi kami nyusul ke Polda. Jadi Abang kemudian mengumpulkan data-data mengenai Bang. hasutan-hasutan Iya, yang ada. Ada berapa banyak hasutan itu, Bang? Ada kurang lebih yang kami serahkan sama penyidik itu kurang lebih 6, Bang. Ada 6 barang bukti, Bang. Berupa apa itu, Bang? Berupa YouTube. Ya, YouTube yang ILC itu kan masuk ke YouTube juga, Bang. Ya. Nah, itu yang kami ambil. Kemudian screenshot daripada YouTube itu, Bang. Ya, yang kedua. Kemudian Twitternya Dr. Tiva dan Rismon. Apa itu isi Twitternya Dr. Tiva dan Rismon? Isi Twitter Dr. Tiva itu menyebutkan bahwa menampilkan terus ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di-shoot. Iya, di-shoot gitu, Bang. Di-shoot. Palsu. Ya, itu yang diyakinkan bahwa itu adalah barang disampaikan palsu. ke publik. Disampaikan ke publik. Apa Bang. itu isinya tuh tulisannya? Bahwa itu adalah palsu. Ini ijazah Jokowi yang ada ini palsu. Ini palsu. Terus apa lagi? Kemudian Bang? Dianalisa lagi dengan cara metode mereka punya AI level itu loh. Ada metode analisanya mereka menyampaikan kepada publik bahwa menggunakan metode analisa ini produknya sudah 99,9% palsu. Palsu. Iya. Diyakinkanlah publik, Bang. Rismon sendiri, Dokter Roy Suryo, Dr. Roy sendiri, Dr. Roy sendiri, kemudian Dr. Rismon sama Dr. Tiva. Dr. Tiva kebanyakan di Twitter. Ya. Jadi Twitter, Bang. Dari dokumen ALC, iya, YouTube-nya, dokumen ALC, kemudian dokumen YouTube yang terkait dengan acara di Rakyat Bersuara juga, Bang. Ya. Jadi ada Rakyat Bersuara. Ya, di Rakyat Bersuara juga itu juga kami ambil, Bang. Ya, nah, jadi kami jadikan barang bukti 6 juga. ya. 6, Bang. Coba apa saja, Bang, biar Abang sebutkan langsung deh. Kalau nggak salah yang pertama adalah yang di ILC, Bang. 1. Ya, ILC sekali, kemudian yang kedua di Rakyat Bersuara, Bang. 2. Nah, kemudian ada 2 acara YouTube. Iya. Ada acara YouTube, saya agak lupa itu, Bang. Acara YouTube 2. Kemudian yang satu Twitternya Rismon. Ya. Yang satu lagi Twitternya Dr. Tiva.
Ya, 6 jadi Bang, kami semuanya sajikan kepada penyidik. diduga menghasut Diduga masyarakat menghasut, Bang. Indonesia Iya, Bang, diduga yang menghasut, kemudian Bang. menyatakan bahwasanya ini ijazah Jokowi Iya, palsu. diupayakan meyakinkan Bang masyarakat bahwa itu adalah produk Oh. palsu, Bang. Tujuannya apa sih Bang dihasut-hasut supaya masyarakat apa tuh Bang? Ini yang kita mau gali kan, kita mau minta penyidik gali motifnya apa, Bang. Ya kan? Mhm. Sementara kan sebenarnya tidak ada hubungan yang kedekatan antara mungkin mereka bertiga ini dengan Pak Jokowi dan nggak pernah ada permusuhan kok menurut saya, Bang. Tapi kok terus diserang gitu Pak Dia Jokowi gitu. dihasut-hasut terus ya, Dihasut terus masyarakat gitu loh, dihasut. Bang. Masyarakat Bang kalau dihasut boleh gitu. tahu ada yang terhasut nggak Bang? Ada, Bang. Iya, Ada mhm. sekelompok orang yang kemudian datang menggeruduk rumah Pak Jokowi Nah cerita itu Bang, dengan menggunakan nama kelompok TPUA, Bang. apa itu TPU tuh? TPUA itu, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tim Pembela Ulama Ulama dan dan Aktivis. Aktivis. Nah, Mereka kemudian ke mereka ke Solo. Solo, Bang. Menggeruduk, memaksa mau melihat ijazah Pak Kok Jokowi. Abang tahu Bang? Kan viral itu, Bang. Oh viral? Iya, viral, Siapa Bang. tuh TPU itu Bang? Abang Nah, perhatikan. TPUA itu saya nggak gitu memperhatikan, tapi kalau nggak salah di TPUA itu ada Bang Egy Sujana Sebagai pimpinannya. sebagai pimpinannya. Jadi datanglah dia ke Solo. Iya, tapi waktu itu Bang Egy nggak datang. Iya. Cuman ada kelompok orang yang datang kemudian menyampaikan bahwa mereka membawa nama TPUA, Bang. Dan apa yang mereka lakukan di Solo itu Yang Bang? mereka lakukan adalah mereka berusaha memaksa Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Tapi waktu itu kalau nggak salah Pak Jokowi tidak berkenan. Iya. Gitu. Akhirnya kemudian ada terjadi beberapa chaos juga di salah satu wilayah yang ada terjadi pembakaran terhadap foto-fotonya Pak Roy Suryo. Gitu. Itulah hasil dari hasutan-hasutan. penghasutan itu, Jadi Bang. secara faktual di Iya. lapangan, di masyarakat Iya. terjadilah gejolak. Iya, terjadi gejolak, Bang. Karena betul, Bang. provokasi Iya. hasutan dari Dr. Tiva, Dr. Roy, Dr. sama Suryo, Dr. Rismon. dan Dr. Rismon. 3 ini Bang. 3 ini, Bang. Ah, Kalau di terus pelaporan kami 3 ini, Bang. 3. Terus Ya, kemudian apa yang kemudian menyebabkan Abang dengan Peradi Bersatu kemudian akhirnya melaporkan 3 subjek hukum ini Bang? Jadi begini, Bang, ketika kami melihat suasana seperti itu, akhirnya kami berkumpul ya, Bang, ya, antara Iya. saya, kemudian sekjen saya Ade Darmawan dan ketua umum saya Dr. Boy Kanu. Kita membentuk tim, Bang, namanya Advokat Public Defender. Advokat Public Defender. Kami membentuk tim Ya. bernama Advokat Public Defender yang mana tim ini semuanya adalah advokat dari Peradi Bersatu, Bang. Nah, setelah kami kaji, Sebentar Bang. Oke, siap. Advokat Peradi Bersatu ini ada berapa sih Bang anggotanya Bang? Anggota kita sih nggak terlalu banyak ya, Bang. Kalau seluruh Indonesia paling sekitar 400-500 aja, Bang. 400-500 Iya, anggota 500 advokat. anggota. 500 lah Iya, ya. betul. Ya cukup lah ya Bang ya, perkumpulan kan? Cukup lah kan perkumpulan, Bang. Balik lagi tadi Bang, Siap, ke Bang, cerita siap. mengenai akhirnya rapat. Di mana rapatnya itu Bang? Nah, di rapatnya waktu itu kami di Jakarta Selatan. Kebetulan kantor kami di Jakarta Selatan, Pasar Di Minggu, kantor Bang. Iya, rapatnya? kita rapat kan, kemudian kita bentuk tim, tolong disusun dulu alat buktinya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya ketua umum menunjuk saya, udah kita lakukan pelaporan polisi supaya barang ini terang gitu, Bang. Artinya siapa yang salah, siapa yang benar biar terlihat Jadi, gitu loh, Bang. Dari Advokat Bersatu ini, Iya, Peradi betul, Bang. Bersatu ini Peradi kemudian Bersatu mengumpulkan semua alat bukti, mengumpulkan semua alat membuat bukti, kronologis, membuat kronologi, menceritakan fakta-fakta, menceritakan fakta-fakta, menghadirkan semua alat bukti ya, Bang, ya. Iya, alat Kemudian bukti. kemudian suatu waktu langsung kita berangkat berangkat ke Bareskrim, Bang. Bareskrim. Iya. Nah, sampai di Bareskrim. Sampai di Bareskrim, laporan ini diarahkan ke Polda, Polda Bang. Metro Jaya. Karena banyak yang melapor, biarkan dilapor di Polda aja Di Polda. dulu. Akhirnya kami lanjut ke Polda, Bang. Ya. Nah, di Polda karena lokusnya ada di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan, mereka ngarahkan lagi ke Polres Selatan. Polres Selatan, Bang. Ya. Akhirnya dibukalah di Polres Selatan. Dibukalah oleh Yanmas Polres Selatan. Yanma Polres Selatan, laporan itu kemudian diproses, sudah berjalan kurang lebih kira-kira 1 minggu 2 minggu ya, Bang, ya. 1 minggu 2 minggu. Akhirnya tiba-tiba laporan kami ditarik sama Polda Metro Jaya. Iya, ditarik ke Polda. Ditarik ke Polda Metro Jaya. Sebentar Bang, itu laporannya nomor berapa itu Bang? Nah, laporannya. Oh, lupa. Lupa, Bang, lupa. Sekarang pasalnya apa yang dilaporkan Pasal itu, Bang? yang kami laporkan ya, dugaan pasal 160 Jungto 28 ayat 2 ITE, Bang. 160 Jungto Penghasutan, Bang. 28 ayat 2, Bang. ITE. Nah,
menghasut kemudian dijungtokan melalui media elektronik, Bang. Iya, jadi Gitu. ITE ya. Iya, Jadi Bang. pasal penghasutan. Iya, Itu Bang. ancamannya berapa tahun itu, Bang? Ancaman 6 tahun penjara, Bang. 6 tahun penjara, lama Siap. juga itu Iya, ya. Bang. Ya orang Siap. bisa ditahan di muka itu Iya, ya. artinya memang Persekot kita ditahan itu, iya, Bang. itu Kalau mudah-mudahan berproses. penyidik bisa objektif untuk melakukan penahanan, Bang. Jadi diterima laporan mengenai penghasutan. Diterima, Bang, di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini delik pidana umum kan, Bang? Umum ini, Bang. Bukan delik Delik aduan. murni, bukan, Bang. Ini Baik, delik murni. kalau Bang. begitu kita tanya lagi ini Siap. sebelum Abang bikin lapor, ini inisiatif sendiri Pradi Bersatu Pradi atau Bersatu, ada Bang. koordinasi dengan pihaknya Jokowi ini? Enggak tim ada, Bang, Jokowi? enggak ada. Kami tidak ada koordinasi dengan pihak Pak Jokowi. Juga kami bertemu Pak Jokowi itu dalam rangka, ketua umum saya ya, bukan saya ya. Iya. Ketua umum saya, sekjen saya, dalam rangka silaturahmi aja, Bang. Iya, jadi Nah, cuma jadi silaturahmi, tapi silaturahmi tidak ada aja. bicara Tidak tentang ada, laporan. tidak ada, Bang. Pokoknya ini kami laporkanlah ini ya. Iya, betul. Karena ini kami duga menghasut. Menghasut, Bang. Kami pun gitu. hampir terhasut. Kita udah terhasut ini. Oh, sudah Bang. terhasut. Sudah. Abang, Hampir, saya enggak, Bang. Saya secara personal, Bang, Ya. menganggap bahwa mungkin UGM itu mengeluarkan produk palsu, Bang. Sampai berpikiran begitu. Sampai berpikiran begitu. Tapi kan UGM klarifikasi ini asli. Justru itulah, Ya. Bang. Artinya setelah UGM diperiksa, diklarifikasi, mereka memberikan bukti-bukti, petunjuk dan segala macamnya kepada penyidik, dan mereka menyampaikan informasi yang seterang-terangnya bahwa ijazah itu asli, Bang. Nah, jadi sebenarnya nggak ada lagi alasan Roy CS itu mengumbar, Bang, berita-berita bahwa itu adalah palsu. Kan bahaya itu, Bang. Iya, Gitu bulan loh. apa Bang laporkan di Polres Selatan itu, Bang? Kalau nggak salah bulan April, Bang. April dilaporkan, 2 April. minggu kemudian ditarik ke Polda. Iya, ditarik April ke Polda. juga di Polda. Iya. Bulan April juga ya Iya, ditarik ke Bang. Polda. Abang di BAP. Di BAP kembali, Bang. diklarifikasi. Di dalam proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh Polda, kami semua dipanggil lagi, Bang, untuk Iya. pemeriksaan tambahan, Bang. Pemeriksaan tambahan, kemudian saya, kemudian sekjen saya, kemudian ada bendara juga dipanggil pemeriksaan tambahan. Nah, setelah itulah baru digelarkan akhirnya naik sidik, Bang. Bukti-buktinya dibawa. Iya, semua. betul, Bang. Berarti ini laporan yang di Polda ini aliran utama laporan itu ada 2 ya? Iya. Pertama pelapornya adalah Pak Jokowi Pak sendiri Jokowi. sebagai delik aduan. Delik aduannya. Baru yang kedua Kemudian adalah yang kedua kami Pradi Bersatu, Bang. Pradi Bersatu Delik murninya, sebagai Bang. delik murni. Iya, Bang. Apa delik betul. publik. Delik publiknya, Bang. Pak Betul. Jokowi adalah pasalnya Pasal adalah 310-311, Jungto, Jungto 27 ayat 3, 45 ayat 3, ITE. ITE, kemudian kami 160 Jungto 28 ayat 2 ITE, Bang. Jadi ada 2 laporan utama. Ada 2 ini. laporan, Bang. Kan ada Betul. banyak laporan lain, Ada Bang. banyak laporan, Bang. Ada Tapi 2 lagi. yang diambil Ada 2 lagi juga naik sidik juga, Bang. jadi ada 4 laporan. Ada 4 laporan total. Ini Total total sebenarnya 6, Bang. Ada Iya. 2 yang sudah mencabut. Tinggal 4. Tinggal 4. Tapi ini bisa diklasifikasikan. Iya. Kedua aliran utama pasal. Iya. Yang pertama adalah Yang pertama Pak Jokowi Pak sendiri. Jokowi sendiri delik aduan. Yang 3 Yang 3 kami delik murni, Bang. hasutan. Hasutan, Bang. Yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu siapa aja tuh, Bang? Kami melaporkan kalau nggak salah Rismon, kemudian Dr. Tifa sama Pak Roy. 3 orang subjek aja. hukum, Kalau 3 kami orang 3 ini aja. Tapi yang naik sidik ini ada 12 orang, Bang. Ya, kita nggak tahu Gitu. siapa-siapa Kita ya, nggak tapi tahu yang siapa jelas aja. dari 2 Betul. laporan. Betul. Karena kalau delik aduan tentu sidangnya sendiri. Sidangnya sendiri pasti, Bang. Hasutan sidangnya sendiri. pasti sendiri, Bang. Jadi kalau kemudian ini proses sampai persidangan, Iya. ada 2 persidangan yang berbeda. Pasti, Bang. Sidang pertama adalah delik aduan, Iya. di mana korbannya adalah Pak Pak Jokowi. Jokowi langsung. Sidang kedua adalah Korbannya kami organisasi, Bang. organisasi. Iya. Delik betul. pidana murni. Murninya, Bang. Korbannya Betul. adalah masyarakat. Masyarakat, Bang. Betul. Pasalnya hasutan. Pasalnya hasutan. Pasal pertama pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pasal kedua adalah Penghasutan. Bang. penghasutan dalam sidang yang berbeda. Dalam sidang berbeda. Jadi Bang. ini Roy Suryo CS bisa dihukum 2 kali dong ini, Bang. Iya, Kumulatif. artinya kumulatif ini, Bang. Betul. Bisa 2 kali, Bang. Dipukul Iya. oleh sidang pertama diputus bersalah berapa Betul. X tahun. Iya, betul. Diputus oleh sidang kedua oleh hasutan tadi X tahun Betul, juga. betul. Tapi Ini- tapi gini, Bang. Ya. Yang di laporan Pak Jokowi kelihatannya nggak bisa dilakukan penahanan karena 310-311, Bang. Oh, iya. Ancaman maksimal 4 tahun, Iya, Bang. 4 tahun ya. Nah, tetapi dengan adanya laporan kami, maka mungkin ya, Bang ya, mungkin penyidik dapat berpikir secara objektif boleh melakukan penahanan. Jadi harapan dari tim Abang ini mau ditahan apa enggak nih? kami berharap ditahan aja lah, Bang. Berharap Iya, ini permintaan Ini kepada permintaan kepada Polda Metro Jaya, Polda Bang. Metro Jaya Kepada selaku Polda Metro penyidik Jaya yang menangani perkara hasutan. Yang menangani perkara kami minta setelah dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan panggilan tersangka, kami minta segera dilakukan penahanan. Karena timbullah
ketidaknyamanan Iya, sudah di tidak nyaman. pelapor. Karena Roy ini pernah dilakukan penahanan di Polda Metro juga, Bang. Ya. Nah, terkait dulu ada permasalahan lain, Bang. Yang waktu beliau tiba-tiba sakit dengan leher Tiba-tiba sakit dikasih itu, Bang. Betul, apa namanya, Bang. iketan. Betul. Iketan di leher itu, Bang. Iya, apa ya. itu iketan apa itu ya? Iketan. Itu juga lucu juga itu, Iya, tiba-tiba betul, lehernya betul. tiba-tiba apa Betul. diikat sama, Betul. kalau nggak salah per itu ya? Iya, betul, Per Bang. muter-muter itu ya? Iya, yang gitu aja, Bang, Iya. supaya nggak bergerak gitu, Sakit Bang. apa itu ya? Nah, itu yang kita waktu itu begitu ditetapkan tersangka, dipanggil tersangka Tiba-tiba itu pakai langsung per itu ya? datangnya dengan dalam keadaan kurang sehat itu, Ya, Bang. itu Dianggap. sakitnya bukan sakit penyakit. Iya, betul. Itu datangnya dari Sri Rama kan begitu. Siap, Bang, siap, Bang. Itu lagu Siap. itu, Iya, Bang, iya, itu. siap, Kan siap, Abang siap. dari wilayah Kamil kan? Kamil, Itu Bang, betul, Bang. sakitnya bukan sakit penyakit, Iya. kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, Siap. itu ya kalau dipakai Iya, leher itu begitu penyakitnya, Bang. Betul, siap, Bang. Gitu. Siap, Bang. Biasanya orang kalau mau dipanggil polisi ada aja alasan Ada aja, sakitnya. Bang. Betul, Bang. Betul, Tapi Bang. Siap, Bang. mudah-mudahan Bang Roy Suryo kalau dipanggil polisi nggak sakit ya, Bang ya? Iya, mudah-mudahan lah, Bang. Kali ini nggak sakit. Kali ini enggak lah. Karena Kali dia ini tegar enggak. ya? Karena di sini dia yakin sekali, Bang. Iya. Yakin sekali bahwa alat bukti yang akan mereka sajikan itu akan artinya bisa melunturkan penetapan tersangka. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi itu tadi ya, Iya, yang betul. Abang laporkan tadi dengan harapan Dengan ditahan harapan. karena sudah bikin resah ya. Udah resah, Bang. Udah Yang resah banyak. siapa sih, Bang? Yang resah masyarakat lah, Bang. Masyarakat ya. Udah resah kali lah, Bang. Resah kali. Terutama kami lah kan, dunia advokat ini kan jadi resah, Bang. Iya, kenapa rasanya, Bang? Artinya ya dunia pendidikan diobok-obok kan nih, Bang. Oh, iya Seolah-olah kah? kan UGM nih mengeluarkan produk palsu, ya kan. Jadi kita besok-besok mau anak kita kuliah di sana kan berpikir 2 kali jadi ya, Bang. Padahal itu Iya. kan termasuk kampus nomor 1 itu, Bang, di Indonesia. UGM loh, Bang. Iya, nomor 1 ya. Gitu. Karena salah satu paman saya lulusan situ, Bang, Iya. kebetulan. UI Gitu. nomor 1, UGM nomor 1, Iya. ITB nomor 1. Iya. Terus yang nomor 2 siapa? Siap. Ini rebutan nomor 1 aja Iya, ini. siap. Ya udah, jadi gini, Bang ya. Siap. Jadi kita udah mulai paham ya, Siap, ternyata di Polda ini ada 4 laporan. Ada 4 laporan, Bang. 1 laporan delik aduan, Iya. 3 laporan delik Delik murni murni ya, ya, Bang. di Betul, mana Bang. potensi ditahan tinggi. Iya, ya. siap, Bang. Terus ada nggak sih Bang Roy Suryo CS itu datang kepada pelapor untuk berdamai, ngobrol gitu? Enggak ada, Bang, enggak ada. Kalau ke Pak Jokowi kan mereka nggak mau. Iya, betul. Kalau sama betul. Abang nggak mau? Enggak juga, enggak. Kan- Belum ada yang datang, Bang. Mereka kan ada pengacaranya, Bang. Ada, tapi malah saya beberapa kali ada perdebatan sama pengacara ketika diundang Malah ribut. talk show juga, iya gitu. Soalnya kita ayo berdamailah, kita baik-baiklah gitu. Nggak ada itu. Enggak ada, Bang. Nggak, hebat sekali ya. Nah, enggak ada, Bang, sama sekali. Jadi beberapa sesi biasanya kami live itu perdebatan aja, Bang, dengan Ahmad Kojinudin itu. Itu pengacara Roy Itu Suryo pengacara satu Pak Roy. aja. Satu aja. Itu bagus itu Bang. Kebetulan satu lawyer itu juga dulu yang mendampingi Bambang Tri. Oh iya kah? Nah, kebetulan lawyer itu juga, Masuk Bang, penjara Bang Menteri. masuk penjara. Diputus bersalah. 6 tahun, Bang. Belum kapok. Belum. Maksudnya pengacaranya belum kapok. Siap. Kita biasanya kapok tuh. Iya, betul, Kita- betul. Kan enggak enak kita kan. Kita bela Waduh. masuk penjara Betul. terus Iya, perkara sama juga. Iya, Kita bela di masuk iya, penjara. kan berpengaruh di reputasi kita juga. Bukan reputasi, Bang. Apa ini harga Beban, diri kita? Bang, beban Beban juga, mental beban, ini kan. beban Tapi nggak ada mental. beban mental. Nggak tuh. ada, Bang. Bagus tuh pengacara kayak gitu. Siap. Kita nggak tahu lah. Siap, Bang. Siap, Bang. Ya, oke. Berikutnya ya, Bang ini kan kemudian Bang apa panggilannya Bang Lecu aja, Bang Lecu ya. Siap. Bang Lecu ini kan fokus dengan Bang, apa nggak ada perkara lain? Apa Bang ngurusin perkara ginian, Bang? Iya. Ya, kan banyak perkara lain, Bang. Yang ada duitnya kan begitu. Kenapa lu ngurusin perkaranya Roy Suryo gini, Bang? Ya ini Ini kan kan ini, Bang, boleh dibilang ini nggak ada kan duitnya panggilan ini. hati nih, Bang. Oh iya Artinya kah? kan ketika kita melihat ada sosok Pak Jokowi, mantan presiden ya, Bang, ya, 2 Iya. periode, kemudian diobok-obok begitu, ini kan udah panggilan hati nih, Bang. Iya kah? Ya kan? Artinya ya kita sesekali harus bela tanpa pamrih juga nih, Bang. Ya, jadi ini tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih nih, Bang. Tanpa permintaan Tanpa permintaan dari Pak Jokowi, ini tanpa muncul dari permintaan hati dari ya. pihak tertentu juga, Bang. Tapi Bang Roy Suryo kan dari hati juga tuh dia mau coba-coba apa melihat ijazah Jokowi itu kan dari hati juga Iya, katanya tuh. artinya kan gini, Bang. Puslap Polbareskrim kan sudah mengeluarkan keputusan, Bang, Iya. bahwa ijazah itu asli. Iya. Artinya kalau Pak Roy itu berpikir smart ya, Bang, ya, berpikir pintar, harusnya ketika ada putusan seperti itu dia harusnya berhenti, Bang. Tidak lagi diobok-obok ini barang, Bang, artinya. Tidak lagi nyampaikan ke publik bahwa ini barang palsu, ini barang palsu. Bareskrim tabrak aturan, kan nggak seperti itu, Bang. Harusnya kita selalu menghormati keputusan Bareskrim, keputusan polisi, karena yang punya kewenangan itu adalah polisi diberikan oleh negara, Bang. Ya. Konstitusi untuk melakukan pengamanan, melakukan pemeriksaan dan lain-lainnya. Jadi artinya sebenarnya ketika pihak kepolisian memberikan informasi bahwa ini barang asli, harusnya dia sudah menghargai, Bang.
Seharusnya. Iya, tapi tidak dilakukan, Bang. Harusnya kan jiwa besar kita, Bang. Ya. Oh ya, kemarin saya obok-obok begini, oh Bareskrim udah mengeluarkan keputusan, oh sudahlah, kan gitu harusnya, Bang. Ini tidak, Bang. Ini terus kalau bisa berselisih terus sama polisi gitu loh, Bang. Itu Sampai yang sekarang? sampai sekarang, Bang. Sampai tadi? Sampai hari ini mereka tetap beracuan pada Beracuan. metode AI mereka. Ya. Itu Nah, metode dari mana tuh, Bang? Mereka punya AI itu, Bang? nah itu Itu dia dari kan ada AI dari Cina, dari Iya, Rusia, betul. dari India ada nggak sih, Bang? Enggak. AI? Nggak, mereka dari mana itu Jadi AI? yang bisa dikatakan oleh Pak Roy itu adalah mereka punya metode sendiri, namanya AI analisis itu. Mereka menggunakan AI analisis itu selalu mendeteksi ijazah Pak Jokowi, tapi dengan sampel fotokopi, Bang. Ya, AI itu kan Ya, artificial iya, intelligence ya? iya, Heeh. iya. Betul kan? Pokoknya AI itulah yang mereka sebut, Bang. Yang kita nggak Ya tahu kan, itu cuman kan kepanjangan. itu kan ada produknya, Bang. Ada produknya, Dari betul. Israel kah? Iya, Dari India kah? iya, dari India udah bikin belum, Bang? kayaknya belum, Bang. Belum ya? Indonesia belum? Belum, Bang, Ini belum. AI dari mana mereka nih? Ini Produk kayaknya Cina kayaknya nih. kayaknya dari China, Bang. Dari China? Iya, AI Heeh. itu kayaknya Cuman mereka nggak mau ngasih tahu? nggak kasih tahu, Bang. Pintar juga mereka nggak kasih tahu. Siap, siap, Ya oke, Bang. siap, Kalau Bang, siap, seandainya Bang Roy Suryo CS kemudian hari ini siap. menyadari bahwasannya mereka mungkin Iya, salah, harusnya jiwa besar lah, mereka Bang, jiwa besar itu, mau betul. meminta Minta maaf, maaf, minta itu. restoratif Iya, justice. betul. Abang memaafkan nggak itu, Bang? Kita masih membuka peluang, Bang. Sampai hari ini? Iya, artinya dia minta maaf ke Pak Jokowi, ngaku bahwa ini memang ada salah, dalam melakukan suatu analisa, ya Ya, kan? Yakinkan lagi masyarakat bahwa memang itu adalah produk asli. Ya sudah, Bang. Pak, semua pertimbangan adalah damai kan indah, Bang. betul. Jadi Abang Nah, memaafkan dengan tim pastinya, Abang Bang, memaafkan. pastinya. Tapi kan Jokowi nggak mau memaafkan. Harusnya dia sampaikan langsung secara publik meminta maaf kepada Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi orang yang paling inilah, Bang. Oke, sekarang kan Paling udah naik memaafkan sidik, Bang juga. ya. Iya, Tapi betul. naik sidik ini kan masih ada waktu untuk meminta Betul. maaf atau restoratif justice. Masih, ya. Bang, masih lebar lah, Bang, Sampai peluangnya, kapan Bang. Abang memberi waktu ruang restoratif justice ini? Ya artinya kita kan melihat daripada upaya pengacara mereka. Pengacara mereka kan sampai ini hari belum ada melakukan upaya permohonan restoratif Ya kan justice, Bang. pengacara mereka maunya kan seperti Bambang Tri kan? Iya, Begitu, jadi fight-nya. artinya kalau dia bisa menggunakan pengacara yang artinya bisa membawa perdamaian, ya kan, mengajukan permohonan restoratif kepada kami, ya kita akan pertimbangkan, Bang. Ya karena begini. Kita akan pertimbangkan. Nah, kalau kita pengacara kan pada umumnya, Iya. setiap ada konflik kita upayakan selesai dengan cara Iya, yang elegan ya. elegan, betul, Berdamai Bang. para pihak, Betul, Bang. mendapatkan keuntungan, Betul. jauh dari malapetaka, Betul, Bang. jauh dari sel penjara, Betul, kan Bang. begitu kan? Betul, Bang. Betul. Nah kalau ini pengacaranya ini gimana, Bang? Kalau ini menurut pandangan kami Terawangan Abang terus nih? tiap hari kan di framing terus, Bang, bahwa kita harus sampaikan sama masyarakat bahwa ini produk palsu. Diyakinkan terus, Bang. Masyarakat diyakinkan terus. Terus kan, Bang, banyak yang nyerang jadinya sekarang. Ya. Mereka sekali kumpul itu kan berapa belasan orang, Bang. Ya. Melakukan konferensi pers, menyampaikan produk ini adalah produk palsu kan terus-terusan di framing gitu, Bang. Nah, sementara kan yang bela Pak Jokowi ini kan terhitung tangan, Bang. Ya. Siapa aja lah yang bela, cuman berapa orang aja kan. Ya. Kami ada beberapa orang yang lain kan nggak banyak, Bang. Kamilah yang berusaha memperjuangkan bahwa kebenaran itu ya memang harus tetap benar gitu loh, Bang. Ya. Ini kan kita ambil contoh, ini ada produk mobil BMW. Iya, betul, Bang. Mobil BMW ini terus ada orang yang bilang tuh ini BMW palsu terus gitu ya. Iya. Lama-lama yang punya produk mobil BMW marah ini kan? Marah ini, Bang. Lapor betul. polisi. Lapor polisi, Bang, betul. Gitu. Terus yang mau beli BMW juga marah juga nih. Iya. Lapor polisi juga. Ini orang barang asli Bang palsu gitu. Betul, Bang. Emang kelakuan iya, ini. betul, Bang. Ilustrasinya gitu, Bang. Iya, kira-kira begitu. Siap, Bang. Siap, Bang. Oke, jadi memang sebenarnya ada posisi dari pihak pelapor umum, dari pihak Abang dan tim. Siap, Bang. Mau memaafkan atau Pasti, Bang. menerima Pasti, Bang. pihak Roy Suryo kalau minta maaf. Pasti, Bang. Disayang. Betul. Bang Roy Suryo CS itu kekeh aja ngeyel terus ya. Terus, Bang. Jadi akhirnya besok masih bisa dimaafkan nggak sih, Bang? Ya artinya kalau ada permohonan itu masuk kepada penyidik ya kita akan pertimbangkan, Bang. Kita akan pertimbangkan pastinya, Bang. Pasti. Tapi kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya kita minta proses hukum jalan dulu terus secara normatif agar kita lihat yang benar yang mana, yang salah yang mana, Bang. Bang. Ditahan? Permohonan kami minta kepada Polda Metro Jaya agar melakukan penahanan ketika dipanggil dalam pemeriksaan tersangka, Bang. Ya, buat Bang Roy Suryo CS, ya ini adalah penyampaian dari pihak pelapor, dari Peradi Bersatu, masih membuka peluang berdamai atau memberikan maaf atau mencabut laporan kalau ada permintaan maaf. Iya, betul. Tapi kalau tidak ada permintaan maaf,
dari Peradi Bersatu akan meminta perkara ini jalan terus diproses. Iya. Dan ketika tersangka untuk keadilan, jadi tersangka ya, iya. Itu pihak Roy Suryo CS diharapkan ditahan supaya Bang. Tidak menimbulkan efek-efek yang lain lagi, Bang. Kegaduhan lagi, di masyarakat. Betul, Bang. Supaya jangan teriak-teriak palsu nih. Betul. Saya juga kalau punya istri, tahu-tahu ada orang bilang palsu istri saya, wah marah saya, gitu kan? Enak aja istri kita dibilang palsu kan begitu. Siap, Bang. Belum tahu dia kan gitu, benar atau palsunya. Siap, Bang. Ya begitulah pemirsa. Kali ini kita bersama Peradi Bersatu sudah agak cukup jelas penyampaiannya dari Bang Lesumanan. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Ada pesan-pesan buat pemirsa, Bang? Pesan buat pemirsa, jangan mudah tergoda oleh bahasa-bahasa yang dianggap terlalu sistematis ini, Bang, ya. Kalau menurut saya, bahwa Roy CS ini memberikan pendapat-pendapat yang kemudian bisa mempengaruhi masyarakat. Tolong masyarakat berpikir smart aja. Permintaan saya, jangan mudah tergoda atau terhasut oleh bahasa-bahasa yang bisa meyakinkan Anda bahwa produk ijazah Pak Jokowi adalah barang palsu. Ya, itu tadi dari Bang Lesumanan. Kalau dari saya sih itu pernyataan Roy Suryo tuh nggak sistematis itu, cenderung ngaco. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.